setiap Sabtu Minggu juga dia benar-benar nggak bisa kumpul dengan anak-anaknya, dengan saya. Oke. Gimana Mas, perasaan saya nggak Terus sanggup. apa yang Anda mau sekarang? Nanti? Saya ingin suami saya mengakui kalau sebenarnya Hmm. perhatian dia tuh berubah kalau dia punya perempuan lain. Kamu hati-hati bicara ya. Mas, Kamu hati-hati bicara. Jangan seperti itu. saya punya bukti-bukti, Buktinya Mas. apa? Kamu jangan seperti itu ya. Mas, saya Tolong punya tangannya ya, bukti-bukti tangannya. bermacam-macam, Mas. Ya, terima kasih Dian untuk penonton yang makin banyak studio dan juga Anda yang ada di rumah yang menonton kita ada dari Australia, ada dari Singapura, dan ada beberapa dari negara-negara Wow. lain, ya. Mhm. Karena MNC Channel itu ada di beberapa negara di luar Indonesia, Iya. sehingga acara Masih Kakak Mencintaiku juga ditonton terutama oleh masyarakat Indonesia di luar Indonesia. Iya, Wow. kalau Ya, terima kasih. oke, kita langsung kembali lagi ke acara Ya. kembali ke acara. Coba ngerumpinya selesai dulu. Mas Helmi, kali ini kita akan bicara soal berbagi. Manusia itu adalah makhluk sosial yang memang seharusnya selalu berbagi dalam segala hal. Tapi Namun cinta tidak bisa dibagi. itu dia. Nah, untuk itulah kali ini kita akan bicara soal cinta yang dibagi-bagi. Ya, Sebagai istri saya sangat mendukung pekerjaan suami saya. Tapi saya tidak ingin suami saya bekerja diselingin dengan hal-hal yang di luar dengan hubungan pekerjaannya. Apalagi kalau hal-hal pekerjaan adalah hubungan asmara yang selalu disamarkan di balik hubungan pekerjaan profesional mereka. Kalau saya harus lembur dan keluar kota dengan atasan saya, itu murni hubungan kerja saya. Kenapa istri saya menganggap itu sebuah hubungan asmara? Saya benar-benar curiga kalau suami saya telah berselingkuh. Contohnya, 2 kali ini dia mengirimkan SMS untuk saya seperti ini. Dan yang lebih parah, ketika suami saya pulang dari luar negeri, saya menemukan pakaian dalam di koper suami saya. Dia bilang ini buat saya, tapi ini bukan ukuran saya. Tapi kalau istri saya memang keberatan, saya lebih baik memilih bos saya itu. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan dan karir saya yang sudah bagus ini. wow. Dian, kalau suatu saat Anjas pulang dan dalam kopernya ada underwear orang lain dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Saya akan marah karena saya bilang, kenapa cari yang lebih kecil? Oke. Baik, Anti dan suaminya Norman semuanya keluar ya Oke. dengan keluarga semua. Oke, seluruhnya Ya, kita tepuk silakan tangan untuk keluar. mereka. Ini Norman Anti. ya? Oh, Anti saya. Oke, Hai Anti Norman, silakan. malam. Terima kasih sudah di studio. Silakan. Oke, Ini selamat siapanya? malam. Ini dengan Kakaknya. Siapa namanya? Mbak Yani. Mariko. Ini Silakan duduk. Mbak Yani, ini ibunya? Ebi. Ini apa? Ibunya yang Anti. Mbaknya. Oh, abangnya. Oke, silakan. Oke, ini Anti. Silakan. Oh, cantik banget Anda. Iya, Silakan ke sini. Yanti bersama ibu dan kakak serta abangnya. Ibunda tercinta. Tegang banget nih keluarga kayaknya. Marah ya. Terus sama kakaknya nih tegang banget wajahnya. Sabar ya Pak ya. Oke. Ini kita mendapat cobaan malam ini, terutama kami dari MKM ya, Masih Kakak Mencintaiku. Ucap terima kasih Anda mau studio, mau sharing, dan siapa tahu problematiknya bisa dipecahkan. Kita punya dua advisor dan kita punya cara bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadir di panggung ini. Ya, demikian juga Anda dari keluarga Norman didampingi oleh dua kakak ya. Iya. Oke, terima kasih mau menemani Norman. Iya. Ayah, ibu di mana? Gak ikut. Nggak ikut di rumah. Gak ikut. Anda pikir bisa menyelesaikan sendiri. Ya, Anda dituduh oleh istri Anda melakukan hubungan yang di luar kewajaran bersama bos Anda. Betul gitu? Iya. Oke. Nanti kamu mau mulai bicara silakan. Apa yang terjadi sebenarnya dalam pernikahan? Boleh diceritakan? Awalnya pernikahan kami berlangsung seperti rumah tangga seperti biasa. Udah berapa tahun? Saya udah menikah selama 11 tahun. 11 tahun. Oke. 11 tahun. Iya. Saya dikaruniai 2 orang anak. Pertama berumur 10, yang kedua berumur 5 tahun. Sebelumnya hidup kami sederhana. Maaf ya Mas, saya nangis. Ya, it's okay. Hidup kami sebenarnya hidup sederhana biasa saja seperti keluarga lainnya. Kemudian Anda bahagia saat itu? saya bahagia saat itu. Setelah 5 tahun suami saya bekerja di sebuah perusahaan yang sekarang, suami saya mulai berubah. Apanya yang berubah? Gimana? Berubah seperti apa? Sebentar Norman ya.
mulai berubah sikapnya. Perhatiannya terhadap saya, anak-anak, dan dia tidak pernah berkumpul lagi sama kami. Tapi tingkat ekonomi Anda juga meningkat. Iya, Mas. Otomatis meningkat. Di situ saya mulai curiga karena dia baru 5 tahun bekerja, 2 tahun bekerja kemudian dia dapat gajinya lebih daripada karyawan yang lain. Mungkin karena Gaji atau prestasinya. penghasilan? Penghasilan, Maksudnya penghasilannya. Anda bersyukur dong. Syukur dong, berarti kan mungkin prestasinya yang memang dinilai bagus. Karena dia bekerjanya sibuk, aktif. Overtime, bonus, dan lain sebagainya. Tapi kan dia sama sekali nggak punya waktu untuk saya dan anak-anak saya. Cukup. Sebentar, Mbak. Kemudian Kita biarkan dulu ya, satu-satu. dia sama sekali setiap Sabtu Minggu juga dia benar-benar nggak bisa kumpul dengan dengan anak-anaknya, dengan saya. Oke. Gimana Mas? Perasaan saya nggak sanggup. Terus apa yang Anda mau sekarang? Nanti Saya ingin suami saya mengakui kalau sebenarnya perhatian dia tuh berubah kalau dia punya perempuan lain. Kamu hati-hati bicara ya. Mas, Kamu hati-hati bicara. Jangan seperti itu. Mas saya punya bukti-bukti, Buktinya Mas. apa? Kamu jangan seperti itu ya. Mas saya punya bukti-bukti bermacam-macam, Mas. Kamu nggak pernah mau ngaku. Oke, Anti. Seandainya nanti suami kamu benar, ternyata sudah mengaku benar dia memiliki wanita lain, terus kamu mau apa? Saya ingin rumah tangga ini dipertahankan, Mbak. Oh, jadi dia akui kemudian selesaikan hubungan, pokoknya balik sama kamu. jadi kamu begitu? datang kemari hanya untuk itu ya, tuntutan bahwa Saya Anda ingin dia memilih antara saya atau wanita itu karena saya curiga pasti ada wanita di balik ini, Mas. Kamu jangan sembarangan bicara ya. Udah lah, Pak. Kamu jangan bohongin di sini. Mbak itu kenyataan, Mbak itu benar-benar kenyataan, Mbak. Adik saya ini cerita apa yang dia rasakan, Mbak. Tapi saya nggak mau adiknya ditekan seperti ini. Lo tapi Bang, benar saya tahu, tapi adik saya merasakan bagaimana di Iya. Tapi biarin diselesaikan mereka berdua. Ya kita dengar dulu deh. Ya silakan aja, ayo. Tenang aja dulu. Dengar dulu percakapannya. Iya, di sini kita udah Epi. Duduk dulu. ya Norman, apa yang ingin Norman sampaikan untuk menampi tuduhan, kecurigaan dari istri Anda? Baik Mas Helmi ya. Saya itu bekerja sudah dengan maksimal mungkin ya. Saya sudah berbanting tulang dan tidak menghiraukan waktu lagi. Saya lembur, Tapi saya juga butuh saya waktu, keluar Mas. kota. Itu demi dia Mas Helmi. Dan anak-anak. Demi anak-anak juga. Perhatian dari kamu, nggak cuma uang doang, Mas. Saya Tapi juga uang butuh lebih cinta, penting. Mas. Norman. Kalau kamu demi anak-anak, mana perhatian kamu? Lihat, anak-anak kamu lihat. Bang, Tiap hari kamu pulang kamu malam. bicara, Bang. Jangan sembarangan. Kalau dia Mbak, perhatian, saya tidak bisa sembarangan. Saya kalau dia tidak perhatian, tidak Saya nggak tahu betul. di rumah. Saya sudah bekerja keras semaksimal mungkin buat kamu dan anak-anak. Lalu gimana salahnya? Memang kondisi kamu saat ini keluarga baik. Bagus. Saya juga bersyukur, kami keluarga bersyukur. Tapi perhatian dong. Saya juga butuh Mas, nggak usah ikut campur deh Mas. Saya nggak ikut campur, Norman. Berobak semuanya. Kamu Bang, di sini harus berpikir dewasa. Kamu jangan Bang. selalu menuduh suami kamu. Ih, Siapa tahu kamu yang benar. Lo udah kasih benar, Mbak. Jadi yang introspeksi diri dong. Mbak, Mbak jangan mengganggu adik saya, Mbak. Saya cuma minta perhatian, Mbak. Saya nggak minta apa-apa. Ah, gitu. Saya hanya minta perhatian dia. Oke, cukup. Semua duduk. Ya, Saya dan sudah Dian puas sengaja teriak-teriak membiarkan. ya? Anti Sudah mau ya? kesana dulu silakan. Nanti Kami duduk sengaja dulu. membiarkan biar semuanya mengeluarkan unek-unek. Kadang-kadang orang itu unek-unek itu seperti sesuatu yang kalau nggak dikeluarin dia mampet ya. Kayak bisul ya Mas ya? Bisul, pecahin semua. Pecah dulu, baru Ya. bisa enak. Cuman ada satu fenomena yang Yap. saya lihat ya selama perjalanan beberapa episode dari Masih Kakak Mencintaiku ini. Ada satu fenomena. Setiap ada permasalahan antara suami dan istri, biasanya yang lebih rame itu justru keluarganya. Kadang-kadang begitu. Ya, biasanya yang Ya. jauh lebih ramai itu justru keluarganya. Sementara pasangannya itu sendiri tidak punya kesempatan untuk bicara. Apakah ini yang menjadi permasalahan pada kehidupan sehari-hari mereka? Mereka tidak punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi satu Ya. sama lain tanpa ada intervensi dari Maksudnya pihak Dian, lain. jangan-jangan banyak perceraian terjadi justru karena pengaruh dari orang-orang terdekat termasuk keluarga. Ya. Win, komentar?
Iya, itu bisa saja terjadi dalam budaya kita ya Mas Helmi, Ya, karena yang masih berbeda. mau nyampurin urusan orang lain. Iya, Oke. sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia barat lain. Tapi di Sana negara orang juga cerainya banyak juga, memikir, Mbak. ya banyak yang Ya. bercerai, tetapi lebih karena masalah mereka sendiri. Tapi kalau di sini kelihatannya Itu keluarga itu banyak sekali ikut campurnya gitu ya. Dari masalah-masalah yang kita tangani sama-sama di sini kan banyak sekali kelihatan keluarga itu sangat terlibat, bahkan lebih parah marahnya, lebih